Pulau Jawa, manusia dan peradabannya memiliki endapan kuno yang hingga kini belum terungkap penjelasannya. Akal sehat manusia modern sering sulit mencerna tuturan para sepuh dari ujung barat hingga timur terkait misteri tua tanah Jawa. Pulau-pulau terluas di dunia, ternyata beberapa ada di Indonesia. Di urutan kedua ada Papua. Di urutan ketiga ada Kalimantan atau Borneo. Di urutan keenam ada Sumatera. Di urutan ke-11 ada Sulawesi. Sementara Jawa sendiri di urutan ke-13. Jawa adalah pulau berpenduduk terpadat urutan kelima di dunia, walaupun sebagian masyarakatnya telah pindah ke pulau lain di Indonesia lewat transmigrasi dan sebagainya. Di sisi lain, banyaknya jumlah penduduk di Pulau Jawa telah menjadi aset kekuasaan sejak zaman Jawa kuno. Maka tidak heran raja-raja Jawa memiliki armada militer sangat besar yang kekuatannya mampu melakukan ekspedisi militer menjelajahi kekuasaan lain di pulau-pulau Nusantara. Dalam bahasa Sanskerta, Jawa dituliskan sebagai Java Dwipa. Dwipa sendiri berarti pulau, sementara Java berarti biji. Nama Java Dwipa telah disebutkan dalam kisah Ramayana yang ditulis oleh Resi Walmiki, India. Dikisahkan bahwa si Rama mengirim salah satu panglima perangnya bernama Sugriwa mencari Sinta ke Java Dwipa atau Jawa Dwipa, sebutan seperti yang kita sering dengar hingga sekarang. Seperti yang telah disebutkan bahwa Java berarti biji. Biji yang dimaksud adalah padi, sebab di pulau ini ditemukan padi, tanaman yang telah digunakan sebagai pangan utama sejak 1500 tahun sebelum Masehi. Maka tidak heran jika jejak arkeologi berupa candi yang banyak ditemukan menunjukkan tujuan pembangunannya, yakni memuja Dewi Sri, Dewi kesuburan yang diidentikan sebagai Dewi Padi. Pemujaan terhadapnya telah dilakukan bahkan jauh sebelum Hindu ada di Indonesia. Dalam kisah tua yang diadopsi dalam pedalangan Jawa, Jawa berasal dari kata Jawata atau Jawoto dalam pengucapan bahasa Jawa yang artinya Dewata. Maka Pulau Jawa diartikan sebagai pulaunya para dewa. Pulau Jawa saat itu dipimpin oleh satu dewa bernama Dewa Esa. Selain itu, mereka yang tinggal di Pulau Jawa disebut Tiang Jawa itu atau Tihiang Jawa yang artinya orang keturunan para dewa. Konon, Pulau Madura dan Pulau Bali dulu menyatu dengan Jawa, maka mereka juga disebut Tiang Jawa. Sejumlah kitab kuno seperti Usana Bali, Wawatekan, dan Negara Kertagama yang ditulis Empu Prapanca Pupuh 15 baris kedua disebutkan bahwa Jawa dan Madura terpisah meski tidak begitu jauh, dan hal itu terjadi pada Candra Sangkala berbunyi Samudro Nanggung Bumi, yang jika menjadi satuan waktu, peristiwa pisahnya Jawa dan Madura terjadi pada 124 Saka atau tahun 202 Masehi. Dalam lontar Dharma Yatra Maharishi Markandeya,
Perpindahan resi itu dari Jawa Timur ke Bali melewati Segoro Rupak, yang jika dihitung dengan perkiraan sekarang, Segoro Rupak merupakan laut yang menghubungkan antar daratan dalam jarak hanya sekitar 2 km. Ini membuka kemungkinan lebih besar bahwa jauh sebelumnya Bali memang menyatu dengan Jawa. Penulis luar seperti Raffles, Hegeman, dan R. van Eyck sama-sama membenarkan bahwa Bali dan Jawa pernah dianggap satu daratan. Namun bencana besar yang terjadi akhirnya benar-benar membuat kedua pulau terpisah lebih jauh. Menurut Raffles, peristiwa ini terjadi pada tahun 1204 Masehi atau sebelum kerajaan Singosari lahir. Hegeman sendiri menerangkan bahwa peristiwa itu terjadi dalam tahun 1293 atau sebelum kerajaan Majapahit lahir. Sedangkan R. van Eyck menyebutkan bahwa perpisahan Jawa dan Bali itu terjadi dalam tahun 1298 atau di era Jaya Negara memerintah Majapahit. Maka tidak heran jika ada beberapa tempat di pantai Bali terdapat beberapa pemandian air panas seperti misalkan di Banyuwedang, Buleleng. Manusia Jawa kuno menjadikan tapa brata dan puasa sebagai hal yang biasa dilakukan bagi mereka yang sudah akil balik. Laku ini dianggap sebagai bagian dari salah satu jalan spiritual menuju kesempurnaan hidup manusia Jawa sejati. Namun yang paling ditanamkan adalah memahami sangkan paraneng tumati, filosofi Jawa paling populer dan telah berusia ribuan tahun terkait asal manusia datang, tujuan, dan kembali pulang pada Dia yang menjadikan. Sejak era sebelum Masehi, manusia Jawa sesungguhnya selalu berusaha mendekat dengan alamnya, alam kasat mata dan tidak kasat mata. Mereka sangat paham bahwa tanah Jawa berbeda dengan tanah lainnya. Tanah Jawa adalah tanah sakral. Setiap jengkal tanahnya memiliki jejak mitologi yang kadang sulit dicerna akal sehat. Ketika manusia modern mencoba mengukur hal yang pernah dilakukan oleh manusia Jawa kuno, mereka membutuhkan penelitian yang panjang dan bahkan harus melibatkan gabungan berbagai pakar ilmu. Salah satunya misteri besar yang hingga kini belum terungkap dan berada di daerah Cianjur. Perdebatan di antara para pakar modern memang belum selesai hingga sekarang. Mereka memiliki analisa dan teori masing-masing untuk membantah pendapat satu sama lain tentang salah satu peninggalan misterius yang mungkin hanya ditemukan dalam kurun 100 hingga 800 tahun ini. Karena sangat mencengangkan dan membelalakkan mata dunia, UNESCO menetapkan Indonesia sebagai Ring of Culture atau lingkaran peradaban dunia. Entah teknologi besar macam apa yang telah digunakan manusia di Pulau Jawa di era sebelum Masehi untuk membangun bangunan sebesar bukit. Bahkan hasil uji karbon laboratorium Beta Miami, Florida terhadap pengeboran sedalam 5 hingga 12 meter menunjukkan bahwa jejak bangunan itu berusia 14.000 hingga 20.000 tahun sebelum Masehi. Dari penelitian juga disebutkan bahwa mereka yang membangun tempat itu sudah mengenal cara penyemanan menggunakan apa yang disebut semen purba. Bangunan berbentuk piramida ini